211 kristal putih ajaib. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Jauh di dalam danau bawah tanah, 3 prajurit penjelajah bintang melayang-layang dengan sikap bertahan. Luo Feng, menurutmu dengan siapa kau bicara? Sebuah suara berat terdengar, tubuh yang tinggi dan tegap hampir seperti singa jantan, dengan nada merendahkan seorang kaisar yang jauh lebih unggul. Dia menatap Luo Feng dengan dingin. Mo Henderson, aku yang pertama kali menemukan ini. Tolong beri jalan. Ekspresi Luo Feng sama dinginnya dan tak kenal ampun. Baiklah, Kaisar Es mulai tersenyum sebagai gantinya, senyum karena marah. Sudah lama sekali sejak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Kau hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun, beraninya kau berbicara kepadaku seperti ini. Atas nama kepalamu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Setelah itu, dia melirik orang lain yang melayang tidak terlalu jauh. Perwakilan lainnya itu menatap Mo Henderson dan kemudian ke Luo Feng, sebelum memaksakan senyum, "Dua tuan, keharmonisan adalah yang terpenting bagiku, aku tidak akan ikut serta dalam kontes untuk harta karun ini." So, dia mundur dalam kilatan petir. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu, kita akan menyelesaikan ini dalam 3 detik. Orang tua itu pasti akan memberitahu yang lain tentang ini. Kita akan menyelesaikan ini dengan cepat. Kaisar Es Mo Henderson berkata dengan acuh tak acuh. Benar-benar sombong, 3 detik. Bahkan 30 detik tidak akan cukup. Luo Feng mengangkat tangannya dan menunjuk Mo Henderson, kuharap kau tidak akan kalah setelah 1 serangan. Mo Henderson mendengus tidak percaya. Dia adalah ketua ketiga, dan dia tidak sampai di sana dengan menjilat dan mengandalkan orang lain. Bahkan pembaca roh tingkat 2 penjelajah bintang Isben kalah darinya, mengapa dia harus takut pada pembaca roh yang baru saja melangkah ke tingkat penjelajah bintang? Dia adalah yang terkuat di Amerika, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Mountain Drill, ekspresi Luo Feng dingin. Dalam sekejap, Soaring Shuttle terpisah menjadi 365 bilah dan dengan cepat berkumpul kembali. Itu menjadi berbentuk kerucut, berputar di sekitarnya dalam pola senjata spiral. Ini adalah Mountain Drill dari bentuk pertama Soaring Shuttle. Kecepatan di mana ia terpisah dan berkumpul kembali begitu cepat sehingga bahkan seorang prajurit penjelajah bintang tidak akan dapat melihatnya sepenuhnya. Ini adalah serangan dasar Soaring Sky, 12 benang emas segera berputar di sekitar kerucut. Serang, sebuah ledakan memekakan telinga terjadi, hampir seolah-olah seluruh ruang hancur berantakan. Cahaya keemasan menembus jarak 50 meter dalam sekejap mata, menembus dengan gelombang tekanan spiral yang dahsyat. Ekspresi Kaisar Es berubah drastis, menggunakan tangan kanannya untuk meninju secepat kilat, desain khusus sarung tangannya memiliki duri yang tajam. Namun, bor gunung terlalu cepat. Pukulan Kaisar Es Mo Henderson menyentuh bor gunung, menyebabkannya sedikit bergerak, sebelum langsung menusuk langsung ke baju besi Kaisar Es. Bor gunung melanjutkan pengeboran gilanya. Dengan kekuatan menusuk bor gunung, ia dengan mudah menembus baju besi pertempuran kelas SS Kaisar Es, mencabik-cabiknya. Serangan balasan terus mengenai set Dewa Hitam Kaisar Es, menembus dengan kuat untuk melemahkan 9 lapisan set tersebut hingga akhirnya lapisan terakhir tersebar di seluruh tubuh Kaisar Es. Kaisar Es mengerang, tanpa sadar mundur 70 hingga 80 meter, wajahnya pucat seperti biasa. Tubuh yang kokoh. Luo Feng sedikit khawatir. Namun, ini semua masih dalam perhitungannya. Seorang penjelajah bintang level 3 tanpa set Dewa Hitam pasti sudah mati sekarang. Namun dengan set Dewa Hitam membuat segalanya jauh lebih sulit. Bagus sekali, kau telah melukaiku. Tatapan Kaisar Es Mo Henderson dingin, sekarang aku. Kau terlalu lambat, kau tidak bisa memukulku. Luo Feng tersenyum. Jadilah sasaran. Luo Feng mencibir dingin. Seketika, bor gunung di depan Luo Feng berubah menjadi cahaya keemasan. Suara yang memekakkan telinga menggelegar lagi, berputar-putar dengan angin hampir seperti tornado. Mo Henderson tidak berani dengan arogan berdiri tegak lagi. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tinjunya. Benturan keras terdengar. Bor gunung benar-benar bertabrakan dengan salah satu tinju Mo Henderson, menyebabkan wajahnya memucat dan mundur beberapa meter lagi. Kecepatan bor gunung, tampaknya bahkan penjelajah bintang level 3 hampir tidak dapat menghalanginya. Luo Feng segera berpikir,
untung saja daya tembus bor gunung tidak bergantung pada kecepatannya, tetapi pada benang emas yang menciptakan daya bor yang luar biasa. Bor gunung, yang berada sekitar 20 meter di sebelah kiri Mo Henderson sekali lagi mulai menghasilkan suara yang menyebabkan kepanikan. Siu, cahaya keemasan sekali lagi menyerang ke arah Mo Henderson. Serangan ketiga ini sekali lagi menyebabkan Mo Henderson tanpa sadar mundur. Pada saat yang sama darah mulai menetes dari mulutnya. Bagaimana kekuatan serangan Luo Feng ini bisa begitu kuat? Bahkan Isben tidak jauh berbeda darinya dalam hal kekuatan. Tetapi yang berbeda adalah senjatanya terlalu cepat. Jauh lebih cepat daripada senjata tersembunyi Isben. Bor gunung menyerang Mo Henderson berkali-kali. Karena kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan, Mo Henderson tidak dapat melarikan diri atau menghindar, menyebabkannya terkena serangan berulang kali dan memaksanya mundur beberapa meter setiap kali. Dalam waktu singkat yang digunakannya untuk mundur, bor gunung itu sekali lagi akan mulai berputar-putar lagi dan menyerang. Ini memaksa Mo Henderson ke sudut tanpa waktu untuk menyerang. Itu memang seperti yang dikatakan Luo Feng. Mo Henderson telah menjadi sasaran. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Mo Henderson berpikir secepat yang ia bisa. Orang terkuat ketiga di dunia ini sudah lama tidak terjebak dalam kesulitan seperti ini. Bocah cilik Luo Feng ini memiliki kekuatan serang yang mirip dengan Isben, bahkan jika ia berhasil menembus Black God Set, ia hanya akan sedikit terluka. Namun, kecepatannya jauh lebih cepat. Ia hampir tidak bisa menggunakan tangannya untuk bertahan, tubuhnya semakin tidak bisa bergerak bebas dan menghindar. Jika aku tidak bisa menghindarinya, maka aku akan diserang. Setelah benturan, ia tentu akan terdorong mundur oleh kekuatan itu, dan dalam waktu singkat, serangan Mountain Drill datang sekali lagi. Jika ini terus berlanjut, ia akan kelelahan dalam lingkaran yang tak berujung. Apakah kau akan menyerah? Luo Feng berteriak keras. Suara yang paling dibenci Mo Henderson mulai terdengar lagi. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Dalam rentang waktu 10 detik yang singkat, Mo Henderson telah diserang 12 kali. Akhirnya ia menggertakkan giginya dan menggunakan serangan yang paling bodoh namun paling efektif, metode. Ke-13 kalinya bor gunung berubah menjadi cahaya keemasan, sekali lagi ia menuju ke target malang, Kaisar S. Mo Henderson. Namun kali ini, ia tidak menggunakan tinjunya untuk menangkis, ia menggunakan telapak tangannya yang terbuka. Kedua telapak tangannya yang hitam tampaknya telah menyimpan sejumlah kekuatan untuk sementara waktu di antara serangan-serangan itu. Cici, tangan-tangan hitam itu meledak dengan hebat. Peng, cahaya keemasan menyerang telapak tangan hitam, dan dalam sekejap itu, kulit hitam di telapak tangan itu tertutup bersama seperti kotak hitam, menjebak pesawat ulang-alik terbang di dalamnya. Mo Henderson tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah segar, menodai danau di bawahnya, menggunakan kemampuan bertahan set Dewa Hitam untuk menjebak pesawat ulang-alik terbang selama serangannya adalah mungkin. Namun, ada alasan mengapa ia tidak ingin menggunakan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap serangan sebelumnya telah menyebabkannya mundur sedikit. Itu adalah naluri alami untuk mengurangi kekuatan serangan dan kerusakan pada tubuh. Dan dalam waktu dia mundur, Mo Henderson akan melangkah ke samping untuk menyebarkan sebagian kekuatan serangan dari Soaring Shuttle. Namun, menjebak Soaring Shuttle, ini sama saja dengan menerima kerusakan penuh. Meskipun kerusakannya hanya meningkat 5 kali lipat, namun begitu mencapai titik kritis, setiap peningkatan poin dalam kerusakan akan berarti perbedaan besar dalam kerusakan pada tubuh. Kali ini sama saja dengan 10 kali sebelumnya. Luo Feng memuntahkan darah sambil menjebak Soaring Shuttle, mata Mo Henderson berkobar dengan api. Mulutnya dipenuhi dengan darah segar. Tiba-tiba, dia melangkah ke arah pegunungan di sampingnya, bergemuruh. Kekuatan ledakan kaki penjelajah bintang level 3 memungkinkan Mo Henderson untuk bangkit dengan cepat dan menempuh jarak lebih dari 2000 meter setiap detik. Dalam waktu tersebut, dia melepaskan Soaring Shuttle yang terjebak. Jika tidak, Soaring Shuttle akan mulai bergerak lagi dan dia akan berada dalam keadaan terjepit. Kecepatannya terlalu cepat. Luo Feng melesat ke atas dalam sekejap, yang semuanya adalah batu. Batu itu terbelah hampir seperti tahu dan Luo Feng melesat ke lapisan batu. Seorang pembaca roh yang pernah berada di lapisan batu, baik dalam hal fleksibilitas, kecepatan, tidak akan pernah bisa menandingi seorang petarung. Luo Feng, jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah.
Kaisar Esmo Henderson sangat marah, sudah lama dia tidak mengalami masalah seperti ini. Diserang berkali-kali, akhirnya, hanya dengan kekuatan kasar dan menerima kerusakan berat dia mendapat kesempatan. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah. Suara Luo Feng bergema. So, dari beberapa ratus meter di luar, tubuh Luo Feng telah menembus lapisan batu. Ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat ke arah kristal putih yang mengambang di atas danau. Selama waktu itu, kristal itu telah ditelan oleh makhluk air. Sebelum dia berlari, Luo Feng telah menyadari naga bumi ini akan menelan kristal tersebut. Namun dia tidak terlalu memikirkannya karena dia yakin naga itu akan meledak dan kristal putih itu akan kembali. Namun, dengan pembacaan rohnya yang tersebar, dia menyadari bahwa naga bumi itu tidak mati. Apa yang terjadi? Ekspresi Mo Henderson juga berubah. Bahkan tidak tahu bahwa harta karun itu dimakan oleh monster. Luo Feng mendengus, mempertahankan pengamatannya pada naga bumi itu. Naga bumi adalah mutasi dari cacing tanah, salah satu dari banyak jenis yang menakutkan. Biasanya makhluk ini adalah makhluk tingkat, pemimpin gerombolan. Di dalam tingkat kaisar monster, ada juga Raja Naga Bumi. Mo Henderson menatap Luo Feng dengan dingin, setelah diserang 10 kali olehnya, itu hampir seperti orang normal yang ditendang lebih dari 10 kali. Bagaimana mungkin tidak ada kebencian? Terlebih lagi, dia adalah Kaisar Es, orang-orang harus berbicara kepadanya dengan hormat, belum lagi aib ini. Seorang prajurit bisa menerima aib, tetapi pasti tidak akan melupakannya. Namun, senjata Luo Feng membuatnya tak berdaya dan takut. Pada saat itu, keduanya sedang mengamati naga bumi yang ada di danau. Tubuhnya terus memanjang, dengan cahaya putih bersinar dari dalam. Bau nasi yang harum sangat kuat, terpancar dari naga bumi. Kristal putih itu seharusnya dimakan oleh naga bumi ini. Mo Henderson bukanlah seorang pembaca roh. Bagaimana dia bisa melacak harta karun? Makhluk-makhluk sebelumnya tidak berani menelan kristal itu, oleh karena itu, dia tidak pernah khawatir tentang makhluk-makhluk yang mencuri harta karun itu. Dia percaya bahwa jika mereka mau, mereka akan menelannya sejak lama bahkan sebelum mereka datang. Satu-satunya pesaingnya adalah Luo Feng. Tiba-tiba, naga bumi setinggi sekitar 50 meter ini mengangkat kepalanya dan meraung. Cici, sebuah tanduk tumbuh dari dahinya, tubuhnya yang awalnya bersinar karena kristal putih di dalamnya mulai berkedut, sebelum tiba-tiba mengembang dan membesar. Tanduk, Mo Henderson terkejut. Tingkat Kaisar, Luo Feng juga terkejut. Seorang pemimpin gerombolan tingkat menengah menjadi makhluk tingkat Kaisar segera setelah memakan kristal putih. Luo Feng benar-benar terkejut, pikirannya langsung dipenuhi dengan sebuah pikiran. Tanpa peringatan sebelumnya, monster tingkat Kaisar muncul, apakah ia juga memakan kristal putih untuk berevolusi? Luo Feng sangat jelas, antara Hong, Dewa Petir, dan yang lainnya, mereka yang memiliki kekuatan di atas monster tingkat Kaisar sudah tercatat dalam arsip. Kelahiran monster tingkat Kaisar juga merupakan proses pertumbuhan yang panjang dan sulit. Namun, di dalam gua bawah tanah kecil ini, monster tingkat Kaisar tiba-tiba muncul. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ini juga alasan mengapa Hong, Dewa Petir, dan seluruh dunia mulai mengamati tempat ini. Ya Tuhan, tatapan Mo Henderson waspada dan dia benar-benar terkejut. Luo Feng juga dengan hati-hati mengamati Raja Naga Bumi, yang sedang berevolusi, hanya untuk melihat tubuhnya berkembang pesat dalam panjang, lebar, dan warna kulitnya berubah dengan cepat. Raung, Kaisar Naga yang baru lahir ini mengeluarkan raungan kesakitan, tanduk di dahinya tumbuh hampir 1 meter setiap detik. Kekuatannya melesat keluar grafik dengan kecepatan tinggi. Kecepatan evolusi, bagi Luo Feng yang mengambil hati Willow 1000 tahun, dan darah naga, masih sangat mengejutkan. Itu pada dasarnya mencapai surga dalam satu langkah. Kepala, aku Luo Feng. Luo Feng tahu masalah ini sangat penting. Luo Feng, ada apa? Suara Hong seperti biasa, dingin dan tenang. Tempat di mana aku berada saat ini memiliki kristal putih unik, yang dimakan oleh monster naga bumi pemimpin gerombolan. Sekarang, monster itu, dalam 10 detik, telah tumbuh ke tingkat monster kaisar, dan masih berevolusi. Luo Feng serius dan melaporkan dengan cepat. Tetaplah di sana, aku akan segera datang. Suara Hong sedikit mendesak. Pada saat yang sama, di dalam markas Huaxia di Pulau Berkabut,
terdapat sebuah pesawat ruang angkasa penumpang yang sangat besar. Perwakilan lainnya sudah menggali, hanya Jiayi yang tersisa di markas komando. Perhatian, perhatian, kekuatan hidup yang berevolusi dengan cepat telah terdeteksi. Perhatian, perhatian, di dalam kabin melingkar, sebuah alarm berbunyi. Jiayi yang biasanya tenang dan tenang, hampir seperti batu, terkejut. Tampilkan lokasinya, perintah Jiayi. Di layar di dinding dengan cepat membesar, menampilkan sebuah titik dalam area 500 meter. Pada saat yang sama, seorang pekerja berkata, "Komandan, ada dua makhluk hidup tingkat perwakilan di sini, dan selama waktu itu, makhluk hidup yang tidak begitu kuat tiba-tiba berevolusi, menjadi lebih kuat dari semua monster Misty Island lainnya. Kami yakin, itu adalah monster tingkat kaisar. Itu berarti, dalam 10 detik, monster tuas pemimpin gerombolan menjadi monster tingkat kaisar." Suara pekerja itu bergetar. Kelompok kecilmu telah mengonfirmasi teori ini. Ekspresi Jiayi menunjukkan perubahan besar. 90% terkonfirmasi. Pekerja itu menjawab, "Terus selidiki." Setelah mengeluarkan perintah, Jiayi segera mengendalikan jam tangan komunikasi taktisnya. "Zushi, Deng Tua, Tuoba, segera menuju ke koordinat yang aku kirim. Aku akan segera ke sana." Bukan hanya Huaxia yang memiliki perangkat dan peralatan pemantauan. Perangkat ini ditemukan dalam jumlah besar saat itu di salah satu reruntuhan arkeologi. Kelima negara memilikinya. Oleh karena itu, pada waktu yang hampir bersamaan, semua orang memperhatikan anomali itu. Tidak lama kemudian semua orang yang sejauh ini tidak berhasil mulai berkumpul. 2000 meter di bawah tanah, yang dulunya merupakan danau bawah tanah kini kacau balau. Hong, 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 seolah-olah inti badai level 20 sedang lewat, di bawah perjuangan menyakitkan yang luar biasa dari Raja Naga Bumi, seluruh danau berguncang hebat, memercikkan air kemana-mana ke sisi gua. Itu telah tumbuh menjadi lebar 50-60 meter, panjang sekitar 100 meter dan setiap kali berguling dan berguling-guling, dinding gunung retak dan terbelah. Luo Feng dan Kaisar Es sama-sama melayang di udara. Dinding dan langit-langit gua runtuh, menghantam dengan keras dan ombak menciprat kemana-mana. Bagi kedua prajurit penjelajah bintang itu seperti angin musim semi. Tidak ada yang bisa mendekati mereka berdua dalam jarak 1 meter. Kekuatan spiritual di sekitar Luo Feng dengan mudah melindunginya. Lingkungan sekitar Kaisar Es diselimuti udara dingin, hampir seperti lapisan putih, melindunginya dengan baik. Luo Feng dan Kaisar Es mengawasi Kaisar Naga Bumi itu dengan saksama. Bahkan setelah berevolusi, memangnya kenapa? Kaisar Es adalah penjelajah bintang level 3. Luo Feng, meskipun hanya seorang pembaca roh penjelajah bintang level 1, memiliki penguat pertempuran yang tinggi dan senjata rohnya, pesawat ulang-alik terbang, memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Kaisar Es. Jika keduanya ingin berhadapan dengan Raja Naga Bumi level Raja yang baru berevolusi, satu gerakan sederhana dan semuanya akan berakhir. Pada saat itu, bagi keduanya, membunuh Raja Naga Bumi bukanlah hal yang penting adalah mengamati dengan jelas kekuatan apa yang dimiliki kristal putih itu, dan sejauh mana monster itu akan berevolusi. Hong, cahaya hitam memenuhi gua, dengan kecepatan detak jantung Luo Feng dan Kaisar Es, Hong berpakaian hitam muncul di tempat itu. Kepala Luo Feng terbang mendekat. Hong sedikit menganggukkan kepalanya, melirik ke Kaisar Es Mo Henderson. Mo Henderson yang dulunya sombong dan arogan, di bawah tatapannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan tubuhnya. Pada saat itu di bumi, satu-satunya orang yang mampu berbicara setara dengan Hong adalah Dewa Petir. Semua orang terlalu jauh. Luo Feng, ini Raja Naga Bumi itu. Hong melihat monster yang hampir selesai. Itu saja, 20 detik yang lalu, dia hanya pemimpin gerombolan menengah Naga Bumi. Luo Feng membenarkan. Mo Henderson. Hong menatap Kaisar Es. Kaisar Es sedikit membungkuk, ketua pertama, seperti yang dikatakan Luo Feng. Hanya kristal sederhana, yang memungkinkan pemimpin gerombolan tingkat menengah untuk naik ke monster tingkat Kaisar. Hong mengangkat alisnya karena tidak percaya. Ingatlah bahwa, dari pemimpin gerombolan tingkat tinggi untuk naik ke tingkat Kaisar, kesulitannya tidak lebih mudah daripada bagi dewa perang tingkat lanjut untuk naik ke penjelajah bintang. Namun jumlah monster tingkat Kaisar jauh lebih banyak daripada populasi dewa perang penjelajah bintang bumi.
Ini karena jumlah monster jauh lebih banyak. Hanya ada sedikit prajurit manusia. Dengan jumlah yang lebih banyak, jumlah monster tingkat kaisar secara alami lebih banyak. Gagasan, lebih banyak, ini, dibandingkan dengan penjelajah bintang bumi. Dibandingkan dengan jumlah monster yang banyak secara keseluruhan, jumlah monster tingkat kaisar sebenarnya sedikit. Namun kristal kecil ini memungkinkan pemimpin gerombolan tingkat menengah untuk naik ke tingkat raja, itu mirip dengan dewa perang tingkat menengah yang naik langsung ke tingkat perwakilan. Apakah mungkin, setiap dewa perang di bumi telah berlatih sampai mereka menjadi dewa perang tingkat lanjut, sebelum menyadari betapa sulitnya untuk menembus ke tingkat penjelajah bintang? Hong, kau menemukan harta karun namun kau tidak memanggilku. Sebuah suara keras terdengar, sebuah siluet berjubah putih muncul di udara di samping mereka. Dewa petir, Luo Feng sedikit membungkuk. Ketua kedua, Kaisar Es juga membungkuk. Luo Feng, kau benar-benar bintang keberuntungan pemimpin. Dewa petir tersenyum, sayang sekali, naga bumi ini menjadi Raja Naga Bumi, energi hidupnya tiba-tiba menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih kuat. Perangkat semua orang mendeteksinya. Aku menghitung bahwa semua negara lain akan segera datang. Saat dia selesai, sebuah siluet menerobos gunung. Diikuti oleh siu, siu, siu. Satu demi satu, siluet penjelajah bintang muncul di udara di danau bawah tanah itu. Raja Naga Bumi, benar-benar ada Raja Naga. Kekuatan hidup yang meningkat pesat itu menjadi begitu kuat, hanya itu. Dari seorang pemimpin gerombolan, dia menjadi monster tingkat kaisar. Banyak prajurit perwakilan tiba, melayang di atas danau, mengamati Raja Naga. Raja Naga Bumi telah menyelesaikan evolusinya, matanya sebesar wajahnya mendongak ketakutan saat menyadari sejak lama bahwa elit dan terkuat manusia semuanya melayang di atasnya. Prajurit yang mampu menandingi monster tingkat kaisar meskipun akhirnya menjadi monster tingkat kaisar. Namun musuhnya terlalu banyak. Cici, Raja Naga Bumi segera menggali ke dasar danau, mencoba yang terbaik untuk masuk sedalam mungkin ke lapisan batu. Berpikir untuk melarikan diri, Hong melambaikan tangannya, domain hitam segera menyebar terbuka, menjebak Raja Naga Bumi di dalamnya. Terjebak dalam domainnya yang menimbulkan kepanikan, Raja Naga Bumi mulai berjuang dengan keras, namun rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya terikat erat oleh tali yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat melawan. Ia hanya bisa meraung kesakitan. Robek. Hong melambaikan tangannya. Sebuah laser hitam ditembakkan ke arah kepala Raja Naga Bumi, Peng. Kepalanya terbelah dan otaknya serta materi lainnya terlempar kemana-mana. Hong, Dewa Petir dan yang lainnya memeriksa kepala yang terbuka itu. Tidak ada kelainan. Hong mengerutkan kening. Itu seperti Raja Naga Bumi yang berevolusi secara normal. Dewa Petir juga mengerutkan kening. Di udara di atas danau bawah tanah, di mana banyak perwakilan mengambang, semua orang menyaksikan bagaimana Raja Naga Bumi tingkat raja yang baru berevolusi begitu mudah seperti tikus putih kecil yang dibunuh dan dibedah. Amerika, Eropa, India, Rusia, dan Hari Alliance, para prajurit terkuatnya semuanya takut dan kagum pada Hong yang dengan mudah membunuh monster kaisar dengan lambaian tangannya. Mereka semua tahu kekuatannya, tetapi setiap kali mereka menyaksikannya secara langsung, itu menimbulkan rasa tidak berdaya dan takut. Luo Feng, bisakah kau menjelaskan secara rinci sekali lagi tentang kristal tadi? Hong memerintahkan. Ya, kepala. Luo Feng dengan hati-hati merangkum, menjawab, itu adalah kristal putih. Sebelumnya itu mengambang di atas danau di sana. Seolah-olah itu lebih ringan dari segalanya, anehnya mengambang di udara. Cahaya yang berasal dari kristal ini bahkan menerangi tempat bawah tanah yang gelap ini, juga ada bau beras yang harum yang terpancar darinya. Bau beras, kristal putih, mengambang, dimakan, berevolusi menjadi monster. Hong tenggelam dalam pikirannya. Dewa Petir juga berpikir dalam-dalam. Benar, sebelumnya ada pemimpin monster yang memakan kristal putih, tetapi saat menelannya, tubuhnya meledak dan kristal putih itu keluar tanpa cedera. Luo Feng menambahkan kalimat, tubuh meledak setelah dimakan. Di antara Hong, Dewa Petir, dan perwakilan lainnya, mata tiga orang berbinar. Reruntuhan arkeologi No. 5. Seorang perwakilan berkulit hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Itu kristal muya, itu kristal muya. Seorang perwakilan Tiongkok juga menimpali. Itu kristal muya. Tatapan Hong dan Dewa Petir bertemu,
rasa kegembiraan dan kegilaan di mata mereka. Pohon anggur kontak awan muncul di bumi, bahkan kristal mulia yang sangat berharga di alam semesta muncul di bumi. Dewa petir tidak dapat menahan diri untuk bergumam pelan. Kristal mulia. Di sampingnya, Luo Feng kebingungan, mengulang kata-kata ini di dalam benaknya. Apa yang dilambangkan oleh kristal mulia? Melihat Hong dan Dewa Petir, keduanya adalah orang-orang terkuat di bumi, tetapi pada saat itu mereka tidak dapat menyembunyikan kegilaan di mata mereka. Meskipun dia tidak tahu kegunaan kristal mulia, Luo Feng dapat menebak. Kristal mulia, jelas jauh lebih berharga daripada roh alam. Bahkan di alam semesta yang luas, kristal mulia dapat dihitung sebagai harta karun, kristal mulia. Luo Feng dan perwakilan lainnya dipenuhi dengan kecurigaan, apa sebenarnya kristal mulia ini? Semua orang melihat ke arah Hong dan Dewa Petir. Semua orang di sini adalah elit, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menilai dari reaksi mereka, orang bisa menebak. Kristal mulia ini adalah harta karun. Ini disebut kristal mulia. Seorang perwakilan berambut pirang keriting dari Uni Eropa berkata, setelah memakan salah satu kristal, monster pemimpin gerombolan mampu berevolusi langsung menjadi monster tingkat kaisar. Jika dia makan lebih banyak, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Jangan bilang bahwa kaisar monster muncul karena memakan kristal. Keheningan, pejuang terkuat di bumi yang mengambang di gua bawah tanah itu semuanya terdiam. Hong dan beberapa lainnya tahu bahwa kristal mulia itu istimewa dan sangat frustrasi dengan perwakilan pirang yang menyuarakannya. Perwakilan pirang itu sengaja tampak bingung dan curiga. Kelima orang yang mengetahui kemampuan khusus kristal itu semuanya mengerti, kaisar monster hanya berevolusi ke tahap itu karena kristal itu. Namun, mereka yang mengetahui rahasianya tidak ingin membocorkannya karena kekacauan akan terjadi begitu mereka melakukannya. Kaisar monster, benar? Danau kecil ini jelas tidak memiliki lingkungan yang tepat untuk menghasilkan kaisar monster, itu pasti kristal mulia. Kaisar monster memakan kristal itu, Raja Naga Bumi juga memakan kristal itu, pasti ada banyak di sekitar sini. Danau pulau berkabut ini, di bawah tanah seharusnya masih memiliki lebih banyak kristal mulia. Cepat dan temukan mereka. Semua jenis diskusi tenang telah pecah di antara mereka, banyak dari mereka bahkan melirik dari samping ke arah Hong, Dewa Petir, kelima orang yang mengetahuinya hanya untuk melihat reaksi mereka. Cepat, kita harus pergi mencari kristal mulia. Ayo berangkat, baik itu dalam bahasa Inggris atau dalam berbagai bahasa lainnya, semua perwakilan memanggil rekan satu tim mereka, atau menghubungi markas mereka. Dalam waktu singkat, sejumlah besar perwakilan menyisir danau bawah tanah, atau menerobos lapisan batu, memulai pencarian gila-gilaan di bawah tanah untuk kristal. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka mencari tanpa tujuan tanpa target yang pasti. Sekarang mata mereka semua menyala dengan motif. Asteris melihat mereka yang mewakili kekuatan lain pergi dengan cepat, Hong dan Dewa Petir saling menatap. Aku yakin bajingan itu sengaja mengatakan itu. Dewa Petir berkata dengan lembut. Tidak ada yang, idiot, Hong tenang. Apakah kamu tidak cemas? Kamu lebih membutuhkan kristal daripada aku. Dewa Petir tersenyum. Namun, Hong berbalik langsung untuk melihat tiga orang di belakangnya, Luo Feng, Aler dan Ice Mountain, memerintahkan, pasti ada lebih banyak kristal mulia di danau bawah tanah ini, kalian semua cepat dan cari. Baik, kepala, Luo Feng dan dua orang lainnya menurut. Pergilah. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum dia sendiri bergegas menuju danau bawah tanah, menuju lebih dalam di bawah sana. Luo Feng mengerahkan energi spiritualnya untuk menutupi kota bawah tanah dan bergegas dengan cepat lebih dalam di bawah sana. Kepala dan Dewa Petir, dan yang lainnya yang mengetahui kekuatan kristal itu, tidak pernah menyebutkan secara pasti apa fungsinya. Ekspresi Luo Feng dingin, keheningan mereka hanya membuktikan satu hal, kristal mulia ini jelas memiliki kemampuan untuk membuat orang gila. Untuk bisa mendapatkan harta karun alam semesta di bumi adalah kesempatan yang sangat langka. Luo Feng tidak berani bersantai sama sekali. Dengan cepat mencari, sekitar 25 menit kemudian. Luo Feng, sebuah suara datang dari jam tangan komunikasi taktisnya. Jia Yi, Luo Feng menjawab, selamat, kepala Anda baru saja memperoleh kristal mulia. Namun itu terlihat oleh 7 atau 8 orang lainnya. Jia Yi berkata, oh, Luo Feng sedikit terkejut,
baru setengah jam dan kristal kedua ditemukan, dan diperoleh oleh Hong. Setelah memutus transmisi, Luo Feng lebih fokus pada pencarian. Kristal pertama dimakan oleh monster, yang kedua diperoleh oleh Hong. Tempat bawah tanah ini, pasti punya lebih banyak kristal. 16 menit berlalu. Di dalam kegelapan lapisan batu, air danau mengalir di antara celah-celah lapisan batu, bau yang memuakkan tiba-tiba tercium dari bebatuan. Luo Feng terbiasa mengendus lagi, penjelajah bintang memiliki indera penciuman yang berkembang, dan ini memungkinkan Luo Feng mendeteksi di dalam bau yang memuakkan itu, indera penciuman beras yang sudah dikenalnya sebelumnya. Itu dia, dengan pengalaman sebelumnya, Luo Feng sampai pada suatu kesimpulan. Di sana, mata Luo Feng berbinar, wus, helm hitam di kepalanya berubah menjadi bor dan pesawat ulang-alik di bawahnya lepas landas, cici. Batu itu pecah seolah-olah itu adalah tahu, terbelah saat Luo Feng mengebor dengan kecepatan luar biasa menuju aroma harum itu. Campuran suara keras bergema dengan kutukan dan sumpah serapah di dalamnya. Sudah ada beberapa prajurit penjelajah bintang yang telah bertempur di sana, meninggalkan lubang besar di gua bawah tanah. Luo Feng langsung menyerbu masuk, hanya untuk terkejut ketika dia menemukan. Di sampingnya, seorang pejuang Asia Selatan yang tampaknya tubuhnya terbelah menjadi dua, tergeletak di lantai batu. Sementara tubuhnya terbelah bersih menjadi dua bagian, dengan usus besar dan kecilnya tergeletak di luar, bagian atas tubuhnya masih berjuang. Beberapa saat kemudian, semua gerakan berhenti. Sebuah siluet merangkak mendekat dan berlutut di sampingnya, Maha. Kau benar-benar membunuh Maha. Wakil Far, kalian keterlaluan. Ketiga orang India itu menatap yang lain dengan marah, di sisi lain berdiri pelancong bintang 4 dari Uni Eropa. Satu dewa perang saja, harus dengan patuh menyerahkan kristal muya. Kalau begitu, kita pasti akan mengampuni nyawanya. Kalau kau melawan, berarti kau mencari kematian. Salah satu dari 4 perwakilan dari Uni Eropa tertawa dingin, keempatnya adalah perwakilan, sementara pihak India hanya memiliki 2 perwakilan dari 3 yang tersisa. Luo Feng, ayo pergi. Keempat anggota Uni Eropa menyadari kedatangan Luo Feng, segera berbalik dan mengebor lapisan batu, lalu pergi dengan cepat. Bajingan, orang-orang India itu menggertakkan gigi. Mereka benar-benar membunuh seseorang. Luo Feng melihat mayat di lantai, sebelum menggunakan komunikator arlojinya untuk menghubungi pemimpinnya. Pemimpin, ini Luo Feng. Di tempatku sekarang, sekelompok orang Eropa baru saja merebut kristal mulia dari kelompok orang India, menewaskan salah satu dewa perang India dalam prosesnya. Mereka akhirnya mulai membunuh. Suara Hong terdengar melalui komunikator. Luo Feng, dalam waktu yang singkat, orang-orang dari masing-masing negara telah saling berhadapan dalam pencarian ini adalah pembunuhan pertama. Sebaiknya kau berhati-hati, ini adalah perang antar negara, bukan hanya perang antar dojo. Ini bisa sangat kejam, mengerti? Luo Feng menjawab dengan lembut. Mewakili para pejuang masing-masing negara, berjuang untuk kristal. Bahkan jika mereka membunuh orang lain, siapa yang akan menghakimi mereka? Tidak seorang pun yang bisa. Luo Feng menatap kelompok yang mengumpulkan mayat, dengan kekuatan yang tidak mencukupi, mendapatkan harta karun itu hanya akan berarti bencana. Setelah itu, dia pergi. Larut malam, 10:56, kristal pertama ditelan oleh naga bumi, berevolusi menjadi Raja Naga Bumi sebelum dibunuh oleh Hong. Larut malam pukul 11:31, kristal kedua ditemukan dan diperoleh oleh Hong. Larut malam pukul 11:47, kristal ketiga ditemukan, diperoleh oleh kelompok dari Uni Eropa, juga kematian pertama telah terjadi. Dengan demikian, keraguan apapun yang dimiliki semua orang sebelumnya kini sirna dan pencarian menjadi lebih ganas dengan lebih banyak pertumpahan darah. Larut malam pukul 0:12, kristal keempat ditemukan dan diperoleh oleh kelompok Amerika. Kelompok Amerika dan Rusia bertempur hebat untuk memperebutkan kristal tersebut, yang mengakibatkan 3 perwakilan terluka parah, salah satunya organ dalamnya hancur. Untungnya, ia menggunakan air kehidupan, tepat waktu, atau tim tersebut akan kehilangan seorang perwakilan. Seiring berjalannya waktu, setiap pihak menjadi lebih gila. Larut malam pukul 1:56, hampir 2 jam sejak dimulai, kristal kelima dan keenam ditemukan dan diperoleh oleh Dewa Petir. Sementara para penjelajah bintang lainnya memandang dengan iri, mereka tidak berani menantangnya. Kristal keenam telah diperoleh.
Tidak termasuk yang dimakan oleh naga bumi, pasukan penjelajah bintang bumi yang berkumpul telah memperoleh total 5 kristal. Sungguh beruntung, mendapatkan 2 kristal sekaligus. Gua bawah tanah telah diledakkan terbuka, dengan lebih dari 10 penjelajah bintang menatap Dewa Petir dan 2 kristal yang memancarkan cahaya dari dalam tangan kirinya. Mereka semua menjadi hijau karena iri, tetapi bahkan Hong, yang berada di samping tidak menyerang, bagaimana mungkin yang lainnya menyerang? Kepala Hong, aku akan memimpin. Dewa Petir menertawakan Hong yang sedang bergegas. 2 dari mereka, Hong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pergilah, lanjutkan pencarian. Hong berbalik dan pergi, binatang, dan Luo Feng dari Dojo of Limits semuanya pergi untuk melanjutkan perburuan mereka. Bis, pengawal kerajaan yang paling kuat, baru saja tiba 1 jam yang lalu. 5 kristal telah ditemukan, 1 untuk kepala, 1 untuk Uni Eropa, 1 untuk Amerika dan 2 untuk Dewa Petir. Luo Feng segera mengebor ke bawah, dengan 1 tarikan napas, ia menggali sekitar 4.000 meter dalam, memulai pencariannya di level itu. Dalam hal pencarian, aku, Luo Feng, dan perwakilan keempat Isban adalah pembaca roh penjelajah bintang. Kami seharusnya menjadi yang paling mahir dalam memindai. Namun kami berdua belum mendapatkan kristal. Luo Feng merasakan kerinduan setelah melihat Dewa Petir dan 2 kristalnya. Ia mulai fokus dan mencari dengan lebih serius. Sekitar setengah jam kemudian, hidung Luo Feng mencium bau, menciumnya lagi, ya, itu bau beras. Luo Feng menjadi bersemangat, bergegas langsung ke tempat bau itu berasal. Pencarian kristal harus cepat, saat seseorang ragu-ragu, yang lain akan mengambilnya. Menembus lapisan batu, suara gemericik air bisa terdengar. Ini adalah tempat di mana air mengalir tipis melalui celah-celah, dan ketika Luo Feng menerobosnya, aroma harum beras tercium, dia berbalik, pupil matanya mengerut karena terkejut. Ya Tuhan, Luo Feng bisa merasakan detak jantungnya sendiri berhenti sejenak, darah mengalir deras ke otaknya. Melalui aliran tipis di dalam kegelapan, 3 kristal putih bersinar samar, mengambang dan memancarkan aroma harum beras. 3 kristal mulia. Luo Feng tidak bisa menahan keterkejutannya, dan segera meraih kristal-kristal itu. Energi roh yang tak berbentuk itu menjadi seperti tangan besar yang tak berbentuk, dengan cepat meraih kristal-kristal itu dari jarak 20 meter dan menyimpannya. Peng! Terdengar gemuruh keras, 3 siluet menabrak satu demi satu melalui lapisan batu, salah satunya adalah Kaisar Esmo Henderson, dan 2 perwakilan lainnya dari Uni Eropa. 3 kristal mulia, 3 dari mereka. Ketiganya hampir tidak bisa melihat bentuk ketiga kristal itu saat mereka mendarat di genggaman Luo Feng. Itu milikku. Tatapan Luo Feng tegas dan khawatir. Kemari. Luo Feng segera mengambil 3 kristal itu ke dalam set dewa hitamnya. Kecuali dia terbunuh, mereka tidak akan pernah mendapatkan kristal itu. Tatapan mata Luo Feng yang dingin tertuju pada 2 orang perwakilan Uni Eropa dan kemudian pada sasarannya sebelumnya, ketua ketiga Kaisar Esmo Henderson. Aku pergi dulu. Luo Feng berubah menjadi cahaya hitam, menembus lapisan batu, mereka tidak mengejarku. Mo Henderson mungkin mengkhawatirkan saat terakhir kali dia menjadi targetku. Luo Feng dengan cepat terbang menembus lapisan batu, kecemasannya sedikit mereda. Awalnya dia mengira Mo Henderson dan 2 lainnya akan menyerang, tetapi dia tidak menemui halangan, bahkan setelah dia masuk ke dalam lapisan batu. Ketiganya berpikir bahwa meskipun mereka mencoba, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. 2 prajurit perwakilan Uni Eropa, menyaksikan dengan mata terbelalak saat Luo Feng pergi. Mereka tidak dapat menahan perasaan mendesak dan tidak berdaya, menoleh ke arah Mo Henderson, salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan rambut ikal coklat berkata, perwakilan ketiga, itu 3 kristal utuh, bagaimana mungkin kalian hanya berdiri dan melihat Luo Feng mengambilnya? 3 kristal. Yang lain menimpali dengan mendesak. Kaisar Es menatap dingin ke arah keduanya, dia telah mengetahui niat keduanya sejak awal, tertawa dingin, Bonite, jika kalian berdua menginginkan kristal itu, ambillah sendiri. Jika kau pikir kau bisa memanfaatkanku Mo Henderson, kau pasti sedang bermimpi. Setelah selesai, Kaisar Es berubah menjadi siluet dan menggali ke dalam lapisan batu, memecah bongkahan batu yang besar. Hanya 2 orang dari Uni Eropa yang tersisa, tubuh mereka mulai memancarkan api yang menyala dan cahaya hijau, menyebabkan semua batu di sekitar mereka melayang ke atas. Aneh,
Apa yang menyebabkan temperamen Mo Henderson ini berubah? Kedua perwakilan dari Uni Eropa saling memandang, merasa tidak berdaya. Melihat Luo Feng lolos dengan 3 kristal muya, mereka benar-benar iri. Namun Luo Feng membunuh Li Yao bahkan sebelum ia menembus ke tingkat penjelajah bintang, sekarang setelah ia menjadi satu, ia benar-benar lebih kuat dan bukan sesuatu yang bisa mereka berdua hadapi. Mereka berharap Mo Henderson akan menyerang. Mereka telah menghitung bahwa jika perwakilan ketiga menyerang seperti yang mereka harapkan, keduanya setidaknya akan dapat merebut salah satu kristal dalam perkelahian itu. Kaisar Es ini memiliki temperamen yang buruk sebelumnya. Tiraninya, siapa yang tidak tahu? Dia sombong sekali. Aku benar-benar mengira dia akan menyerang sekarang, tidak hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Bonite, ku dengar Kaisar Es bertarung dengan Luo Feng saat kristal pertama muncul. Pria kulit putih berambut ikal pirang itu berbicara dengan lembut, kupikir itu hanya rumor sebelumnya, tetapi jika dilihat dari situasinya, aku akan mengatakan bahwa berita itu 8 atau 9 dari 10 benar. Faktanya, selama pertarungan, Kaisar Es mungkin kalah, atau tidak bisa mendapatkan keuntungan. Pria parubaya berambut coklat itu menatap kosong. Kecuali jika kekuatan Luo Feng membuatnya khawatir, kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak menyerang? Apakah kamu ingat, hanya untuk satu kristal sebelumnya, Kaisar Es membawa bala bantuan untuk bertarung dengan pihak Rusia Soviet, yang mengakibatkan pertempuran besar. Jika dia melakukan itu hanya untuk satu, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apapun selama 3 hari? Mata si pirang berbinar-binar. Masuk akal, benar, kita harus segera menyebarkan berita tentang 3 kristal Luo Feng. Ya, kita tidak bisa membiarkannya mendapatkannya dengan mudah. Kedua perwakilan ini, bersama dengan Kaisar Es Mo Henderson, dengan cepat menyebarkan berita tentang Luo Feng yang memperoleh 3 kristal. Jauh di dalam kegelapan bawah tanah, bau busuk memenuhi udara. Luo Feng, sebuah nada pesan datang dari komunikator arlojinya. Luo Feng segera menjawab, kepala. Kau memperoleh 3 kristal muya. Suara Hong terdengar melalui komunikator. Luo Feng sedikit terkejut. Berita itu benar-benar menyebar dengan cepat. Dia baru saja memperoleh 3 kristal beberapa menit yang lalu dan kepala sudah mengetahuinya. Beberapa pikiran dengan cepat terbentuk di kepalanya. Luo Feng menjawab, ya, kepala. Bagus sekali, tetaplah di sana, aku akan segera datang. Kata Hong, beberapa saat kemudian. Hong, sebuah cahaya hitam menerobos lapisan batu, muncul di samping Luo Feng, itu adalah Hong berpakaian hitam. Kepala, Luo Feng membungkukkan tubuhnya sedikit. Luo Feng, keberuntunganmu benar-benar bagus. Hong tidak dapat menahan tawa dan memuji, kamu memperoleh 3 kristal muya, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, 60% adalah milikmu, yang berarti 1,8 kristal. Untuk melengkapinya, Anda telah memperoleh 2 kristal, yang terakhir diberikan kepada Dojo of Limits. Ya, Ketua, Luo Feng tidak ragu-ragu dan menyerahkan 1 kristal. Hong mengangkat tangannya dan menyimpan kristal yang memancarkan aroma beras yang harum. Gemuruh, 2 siluet segera muncul di samping mereka, tertarik oleh aroma beras yang harum. Jia Yi dan Zhu Xi menyadari bahwa itu sebenarnya Hong dan Luo Feng. Jia Yi terkejut dan tidak bisa menahan tawa, perwakilan pertama telah memperoleh kristal lainnya, selamat. Tidak apa-apa, hanya saja Luo Feng baru saja memperoleh 3 kristal dan memberikan 1 kepadaku, itu saja. Hong menjawab, oh, Jia Yi menatap Luo Feng, kalau begitu, selamat. Setelah itu, ia membawa Zhu Xi bersamanya dan pergi. Setelah melihat keduanya pergi, Hong berbalik ke Luo Feng, tersenyum, Luo Feng, kristal-kristal ini sangat berbahaya, jika Anda bertemu orang lain, beritahu mereka bahwa Anda telah memberikan semuanya kepada saya. Mereka tidak akan menyusahkan Anda. Meskipun kau mungkin cukup kuat saat ini, jika beberapa perwakilan lain bekerja sama, kau akan berada dalam bahaya. Luo Feng menganggukkan kepalanya sedikit. Memang, pesawat ulang-alik terbang itu hanya dapat menyerang 1 orang pada satu waktu, jika beberapa perwakilan bekerja sama dan menyerangnya, dengan tubuh fisiknya yang lebih lemah dibandingkan dengan mereka, ia pasti akan berada dalam bahaya. Lanjutkan, pulau berkabut ini tampaknya menyembunyikan lebih banyak kristal muya. Hong mengeluarkan senyum langka, sebelum berbalik, dan menggali ke dalam lapisan batu. Kekuatan apa yang dimiliki kristal-kristal ini? Luo Feng memperhatikan saat kepalanya pergi,
hatinya dipenuhi kecurigaan. Fakta bahwa kepala dan yang lainnya menolak untuk mengatakan apapun, aku tidak akan mempertanyakannya. Lupakan saja, aku akan bekerja keras untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Hanya ada hal baik, tidak ada hal buruk dari mengumpulkan lebih banyak lagi. Mengingat bagaimana dia bahkan tidak bisa mendapatkan roh alam, dia tahu bahwa mendapatkan harta karun ini sangatlah sulit. Meskipun dia mungkin seorang penjelajah bintang, ini tidak menjamin dia bisa mendapatkan roh alam. Dia pasti harus memanfaatkan kesempatan ini dan mendapatkan lebih banyak kristal. Sejak pukul 2.30, Luo Feng sendiri memperoleh 3 kristal, sehingga total kristal Men menjadi 7 hingga 9. Tampaknya para prajurit bumi telah kehabisan keberuntungan setelah itu, dengan 3 jam penuh tanpa hasil. Pagi-pagi sekali pukul 6:08, Huasi akhirnya memperoleh kristal pertama mereka, sehingga total hasil bagi manusia adalah 10 kristal. Sore hari pukul 8.36, India memperoleh 1, sehingga totalnya menjadi 11 kristal. Pada waktu yang hampir bersamaan, yang ke-12 diperoleh oleh Hong. Ini adalah penggalian yang mengguncang seluruh bumi. Tak lama kemudian, hari kedua adalah senja pukul 5.31. Sudah hampir 20 jam sejak awal pencarian, total 18 kristal ditemukan oleh manusia, tidak termasuk yang dimakan oleh Raja Naga Bumi, 17 lainnya semuanya telah diperoleh. Tentu saja berita tentang 18 kristal itu disiarkan secara terbuka. Beberapa kekuatan negara, individu telah menemukan dan memperoleh beberapa kristal sendirian dan menyimpannya, tanpa memberitahu siapapun. Itu berarti untuk mengatakan, sementara hitungan resmi adalah 18 ditemukan, diperoleh 17, kebenarannya tetap bahwa jumlah total seharusnya melebihi 20 kristal. Saat itu pukul 5.31 senja, hasil tangkapan terbesar disambut oleh para prajurit manusia, total 8 kristal muncul. Orang pertama yang menemukan 8 kristal ini tidak lain adalah Luo Feng dan Isben dari Uni Eropa dan beberapa lainnya, namun ke-8 kristal itu mengeluarkan bau harum yang kuat sehingga lebih banyak lagi yang akan datang. Dalam beberapa detik, jumlah penjelajah bintang yang terperangkap dalam pertempuran bertambah menjadi 10.000 meter di bawah tanah di sungai bawah tanah yang luas itu, 10 penjelajah bintang terlibat dalam pertempuran. Hati-hati, Luo Feng, minggir, 2 perwakilan dari pihak Amerika berteriak dengan gugup. Seolah-olah suara ruang dan waktu telah terkoyak, cahaya keemasan, hampir seperti undangan dari Raja Neraka, menghantam keras ke daerah perut perwakilan hitam, menghancurkan baju perang kelas SS-nya dengan segera. Cahaya keemasan yang menakutkan itu kemudian menyerang dengan keras dewa hitam yang ada di dalamnya, menyebabkan pria hitam itu menghantam keras batu-batu samping, mengguncang seluruh area. Setelah keheningan singkat, sejumlah besar retakan terlihat dan puing-puing mulai berjatuhan. Perwakilan hitam itu memuntahkan darah segar, tubuhnya tergeletak di dinding dan meluncur turun. Air kehidupan. Saat terjatuh, dia mengeluarkan tabung reaksi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kaca, menggigit tabung reaksi itu, dia dengan cepat menyerap air kehidupan itu. Perwakilan hitam itu memuntahkan pecahan kaca yang bercampur dengan jejak darah. Minggir, Luo Feng meraung, mengarahkan perhatiannya ke petarung lain, Isben. Berubah menjadi Mountain Drill, pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang langsung ke arah perwakilan keempat, Isben. Isben hampir tidak berhasil menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan senjata tersembunyinya untuk menahan serangan Luo Feng dan untungnya menghindar. Kerja bagus. Seorang pria pirang yang menyerupai tubuh besar singa meninju dengan keras, membuat para penjelajah bintang satu demi satu terbang, meraung dengan gembira, meraih salah satu kristal. Binatang buas, cantik, Luo Feng berteriak, hati-hati, Aler. Ice Mountain berteriak dari samping. Pedang perak putih sedang menuju ke arah Aler secara diam-diam. Ini adalah pertempuran yang berantakan. Dalam waktu 10 detik yang singkat, bau harum yang pekat yang berasal dari kristal telah menarik 18 penjelajah bintang. Itu adalah keberuntungan bahwa Ice Mountain, Aler dan Wild Beast ketiganya hadir, memberikan bantuan besar kepada Luo Feng. Ini memungkinkan Dojo of Limits untuk memiliki keuntungan besar dalam kekuatan atas pertempuran, memberi mereka kesempatan untuk mengambil kristal. Ini terlalu gila, 8 kristal muncul bersamaan. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Danau bawah tanah ini, kristal pertama muncul di hulu, bahkan setelah pencarian yang cermat, orang tidak akan pernah menyangka 8 akan muncul seperti itu.
Luo Feng telah menyadari bahwa kristal yang mengapung ini bergerak sendiri. Mengapa kepala belum datang? Aler berteriak. Kepala akan segera datang. Wild Beast meraung. Beri jalan. Luo Feng meraung dengan ganas. Spiral yang sudah dikenal itu dimulai lagi. Uni Eropa, Amerika, India dan anggota Hari Alliance semuanya sangat menderita. Dalam pertarungan besar untuk kemunculan 8 kristal secara tiba-tiba, serangan khusus Luo Feng benar-benar menjadi terkenal. Cahaya keemasan itu, kecepatan serangan yang sangat cepat dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketua ketiga Kaisar Es tidak dapat menghindarinya. Bahkan ketua keempat Isban, yang juga seorang pembaca roh tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Aneh, terlalu aneh. Saat energi spiritualku mencoba mengerahkan kekuatan apapun pada senjata cahaya keemasannya, saat senjata itu mendekat, energi emas itu benar-benar mencabiknya. Isban merasa terganggu dengan kekuatan misterius dari pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu, kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Bahkan energi rohku pun terkoyak saat mendekat. Hong, udara di sekitarnya bergetar, siluet hitam muncul di tengah medan perang dan para penjelajah bintang. Seolah-olah waktu telah berhenti. Domain hitam dengan cepat menelan area tersebut, hampir seolah-olah itu adalah domain dewa, menyebar dengan cepat ke area 100 meter, menempatkan Luo Feng dan 20 penjelajah bintang di dalamnya. Apa? Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong ke bawah oleh kekuatan beberapa ratus kek, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada tanaman dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di domain Hong, tidak ada yang bisa melawan sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala. Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertarungan itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal muya, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Aliansi Hari mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan hadiah yang cukup. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Semua perwakilan itu berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana ia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah. Pesta kristal mulia belum berakhir. Seolah-olah waktu telah berhenti. Domain hitam dengan cepat menelan area tersebut, hampir seolah-olah itu adalah domain dewa, menyebar dengan cepat ke area 100 meter, menempatkan Luo Feng dan 20 penjelajah bintang di dalamnya. Apa? Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong ke bawah oleh kekuatan beberapa ratus kek, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada tanaman dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di domain Hong, tidak ada yang bisa melawan sama sekali, semua orang terdiam.
Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertarungan itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal mulia, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan hadiah yang cukup. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Semua perwakilan itu berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana ia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Seolah-olah waktu telah berhenti. Domain hitam dengan cepat menelan area tersebut, hampir seolah-olah itu adalah domain dewa, menyebar dengan cepat ke area 100 meter, menempatkan Luo Feng dan 20 penjelajah bintang di dalamnya. Apa? Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong ke bawah oleh kekuatan beberapa ratus kek, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada tanaman dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di domain Hong, tidak ada yang bisa melawan sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertarungan itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal mulia, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan hadiah yang cukup. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Semua perwakilan itu berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana ia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi,
Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Hampir seperti wilayah kekuasaan dewa, menyebar dengan cepat hingga area seluas 100 meter, menempatkan Luo Feng dan 20 penjelajah bintang di dalamnya. Apa? Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong jatuh oleh kekuatan beberapa ratus kek, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada banyak tanaman dan tanaman merambat yang melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di wilayah Hong, tidak ada yang bisa melawan sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertarungan itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal mulia, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan hadiah yang cukup. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Semua perwakilan itu berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana ia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Hampir seperti wilayah kekuasaan dewa, menyebar dengan cepat hingga area seluas 100 meter, menempatkan Luo Feng dan 20 penjelajah bintang di dalamnya. Apa? Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong jatuh oleh kekuatan beberapa ratus kek, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada banyak tanaman dan tanaman merambat yang melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di wilayah Hong, tidak ada yang bisa melawan sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertarungan itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal mulia, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun.
Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka. 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan hadiah yang cukup. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Semua perwakilan itu berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana ia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah. Pesta kristal mulia belum berakhir. Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong jatuh oleh kekuatan beberapa ratus kek, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada banyak tanaman dan tanaman merambat yang melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di domain Hong, tidak ada yang bisa melawan sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya. Tidak buruk. Pertempuran itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal mulia, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Aliansi Hari mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka. 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan banyak hadiah. Kebanyakan Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya. Semua perwakilan berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana dia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri untuk tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya, dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Seketika, sejumlah besar penjelajah bintang terbang cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Luo Feng merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang didorong jatuh oleh kekuatan beberapa ratus kek, tidak dapat berjalan atau mengangkat lengannya dengan benar. Seolah-olah ada banyak tanaman dan tanaman merambat yang melilit lengannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di domain Hong, tidak ada yang bisa melawan sama sekali, semua orang terdiam. Di udara di atas danau bawah tanah, semua orang menghentikan pertempuran mereka.
Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala. Kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertempuran itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal muya, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Aliansi Hari mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan banyak hadiah. Kebanyakan Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya. Semua perwakilan berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana dia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri untuk tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Seketika, sejumlah besar penjelajah bintang terbang cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya. Aler segera melaporkan kepada kepala, kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertarungan itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal muya, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan hadiah yang cukup. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Semua perwakilan itu berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana ia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Semua orang menghentikan pertempuran mereka. Hong meraih dan memperoleh kristal terakhir yang tersedia sebelum pergi ke sisi Luo Feng dan rekan-rekannya.
Aller segera melaporkan kepada kepala. Kami berempat memperoleh total 4 kristal, yang terpenting adalah Luo Feng menemukannya dan bahkan dalam pertempuran dia adalah faktor penentu, menghentikan perwakilan ketiga dan keempat. Hong menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum menoleh ke Luo Feng. Luo Feng. Kepala, Luo Feng menjawab. Hong menganggukkan kepalanya, tidak buruk. Pertarungan itu baru berlangsung selama 30 detik dan Dojo of Limits adalah pemenang terbesar, memperoleh 4 kristal mulia, Amerika mendapat 1, Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapatkan hadiah yang cukup. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Semua perwakilan itu berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana ia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapat hadiah yang cukup banyak. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya. Semua perwakilan berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana dia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng. Mereka percaya dalam hati mereka, yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi, manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak, cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah, pesta kristal mulia belum berakhir. Uni Eropa mendapat 1, Hari Alliance mendapat 2 dan kelompok India tidak mendapat 1 pun. Melihat Hong dan krunya pergi, para penjelajah bintang lainnya memulai diskusi mereka, 4 kristal. Dojo of Limits telah mendapat hadiah yang cukup banyak. Sebagian besar Luo Feng, yang menahan perwakilan ketiga dan keempat. Serangan Luo Feng menakutkan. Kekuatan seperti itu, jika bukan karena air kehidupan, setidaknya akan ada 3 perwakilan yang mati darinya. Bahkan perwakilan ketiga dan keempat tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya. Semua perwakilan berdiskusi dengan lembut, mereka sebelumnya menghormati Luo Feng tetapi tidak terlalu peduli atau khawatir tentangnya. Tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu dari Luo Feng, atau sejauh mana dia setara dengan perwakilan ketiga dan keempat. Mereka membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri agar tidak pernah berpapasan dengan Luo Feng.
Mereka percaya dalam hati mereka. Yang terkuat di bumi adalah Hong dan Dewa Petir. Level berikutnya adalah Luo Feng, perwakilan ketiga, keempat dan kelima. Jia Yi, Yan Hai dan beberapa penjelajah bintang level 2 lainnya, bersama dengan penjelajah bintang level 1 dengan keterampilan khusus, sedikit lebih dari 10 orang, mereka membentuk level ketiga. Sisanya 40 lebih penjelajah bintang level 1 membentuk level kekuatan keempat. Ayo pergi. Manfaatkan waktu dan cari lebih banyak kristal. Perwakilan India mulai berteriak. Cepat, cepat, cepat. Kaisar Es berteriak, jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah. Pesta kristal mulia belum berakhir. Cepat, cepat, cepat. Teriak Kaisar Es, jelas-jelas gelisah dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah. Pesta kristal mulia belum berakhir. Cepat, cepat, cepat. Teriak Kaisar Es, jelas-jelas cemas dan bergegas. Segera, sejumlah besar penjelajah bintang terbang dengan cepat dan berpisah. Pesta kristal mulia belum berakhir. Cina, tahun 2059, tanggal 8 Januari malam pukul 11.36. Benua Australia tempat pulau berkabut berdiri, bagaimanapun, sore hari. Peng. Dari permukaan danau yang luas, Luo Feng menerobos dari bawah, mengambang di udara. Sudah 3 hari sejak terakhir kali aku melihat sinar matahari. Luo Feng mengangkat kepalanya ke langit biru, memperhatikan beberapa monster terbang lewat, sebelum melihat kembali ke danau. Dalam 3 hari penggalian kristal mulia hampir selesai. Pengangkutan terbesar dilakukan pada hari pertama, yang kedua jauh lebih sedikit dan yang ketiga, sejauh ini hanya 2. Namun, sebagai perbandingan, pengangkutannya selama 3 hari cukup bagus. Pertama, keberuntungannya selalu bagus, menemukan 3 kristal sekaligus. Kedua, sebagai pembaca roh tingkat penjelajah bintang, kemampuan pencariannya awalnya termasuk dalam 3 teratas. Dengan kedua faktor ini bersama-sama, Luo Feng sendiri menemukan kristal lain, menjadikannya yang kelima. Jika dia menyertakan orang-orang yang bekerja sama dengannya, Ice Mountain, Aler, dan pengawal kerajaan lainnya, pasti akan ada lebih banyak lagi. Luo Feng, suara kepala suku ditransmisikan dari komunikator arlojinya. Arloji Luo Feng telah terus-menerus berhubungan dengan kepala suku dan beberapa orang lainnya selama 3 hari ini. Kepala suku, Luo Feng menjawab, datanglah ke tempatku berada. Ya, Luo Feng mengikuti koordinat di arlojinya dan mengunci. Dia sebenarnya berada 2000 meter di bawah tanah. Di salah satu tikungan danau bawah tanah itu. Luo Feng segera menggali ke bawah, menembus permukaan air dan dengan cepat masuk ke bawah tanah. Di suatu titik tertentu di danau bawah tanah yang luas. Hong berpakaian hitam, bersama dengan 3 pengawal kerajaan yang mengenakan topeng emas mereka, Aler, Beast, dan Ice Mountain, ditambah penyelidik lain dari Dojo of Limits, semuanya berkumpul bersama. Luo Feng, langit-langit hancur dan Luo Feng turun, melayang kembali saat dia menyentuh permukaan danau di bawah. Kepala suku, Luo Feng berteriak, kita akan mulai sebentar lagi, yang lain belum datang. Hong menganggukkan kepalanya, menatap Luo Feng dengan rasa puas. Dari Dojo of Limits, Hong sebagai yang terkuat di bumi telah memperoleh keuntungan terbesar, berikutnya adalah Luo Feng. Luo Feng, dalam pesta pertempuran kristal ini, telah membuat namanya terkenal. Semua penjelajah bintang bumi tahu, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah mampu menembus tingkat kekuatan kedua. Mampu bersaing dengan ketua ketiga, keempat dan kelima di level yang sama. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan. Dari ketiga ketua itu, yang ketiga dan kelima adalah penjelajah bintang level 3. Yang keempat adalah Isban, pembaca roh penjelajah bintang level 2. Dengan jenderal seperti itu di bawah Dojo of Limits, Hong memang senang. Siluet lain terbang masuk, ini adalah salah satu penyelidik Dojo Liu He, kepala. Liu He memberi hormat kepada kepala sebelum terbang ke arah Luo Feng dan yang lainnya, sambil tertawa, Luo Feng, kamu telah mendapatkan banyak hal kali ini. Kami berempat investigator lainnya bahkan belum mendekati penghasilanmu. Keberuntungan, hanya keberuntungan. Luo Feng tertawa sopan. Hong awalnya hanya membawa Luo Feng, Aler dan Ice Mountain, kemudian membawa Beast. Kelima investigator lainnya tidak ikut serta. Namun, ketika berita tentang kristal mulia menyebar,
kelima investigator Dojo of Limits lainnya mengetahui nilai kristal tersebut, dan bahwa sejumlah besar penjelajah bintang bumi semuanya berkumpul di sana di Pulau Mist. Segera, Liu He, Vladimir dan yang lainnya menaiki jet tempur, namun, mereka yang melewatkan kesempatan penggalian awal. Tentu saja mendapat hasil yang lebih sedikit. Baiklah, semuanya ada di sini. Hong melihat ke arah 3 pengawal kerajaan dan ke-6 investigator dan segera mengasingkan diri dari ruang di sekitarnya. Kali ini, Dojo of Limits kita mendapat hasil yang melimpah. Hong tidak bisa menahan senyum, mengikuti kesepakatan kita, menemukan kristal dan akhirnya mendapatkannya. Penemu mendapat 30% sementara orang yang memperebutkannya mendapat 30%, akhirnya 40% sisanya diberikan kepada Dojo. Bis, kamu menemukan satu sendiri, jadi kamu mendapat 60%, 0,6. Kamu juga membantu dalam pertempuran 3 kali, mengingat kamu memiliki kontribusi yang berbeda untuk ketiga pertempuran, semuanya berjumlah 1,2 kristal. Jadi akhirnya, kamu mendapat 1,8 kristal muya. Hong melaporkan, ya, kepala. Pengawal kerajaan Bis dengan hormat menjawab. Alert totalnya, kamu mendapat 1,6 kristal. Ice Mountain, totalnya, kamu mendapat 2,2 kristal. Liu He, totalnya, kamu mendapat 0,3 kristal. Setelah melalui usaha dan perhitungan mereka, keuntungan semua orang dihitung. Akhirnya, Luo Feng, yang mendapatkan paling banyak kali ini. Dia sendiri memperoleh 4 kristal, mengikuti aturan 60%, ini sama dengan 2,4 kristal. Bergabung dalam pertempuran 4 kali, dengan kontribusi yang berbeda, ini berjumlah 2,1 kristal. Akhirnya, mereka mencapai 4,5 kristal. Hong selesai dan mulai membagikan kristal-kristal itu. Luo Feng pertama-tama menyerahkan kristal-kristal muya yang dimilikinya dan kemudian menerima 4 kristal muya. Alar menerima 1, Ice Mountain menerima 2, untuk setiap kristal, aku bisa memberimu 20 bintang. Hong memerintahkan, misalnya, Luo Feng, saat ini kamu memiliki 4 di tanganmu, di akunmu kamu masih memiliki 0,5. Ini berarti hanya dari akunmu kamu memiliki 10 bintang. Tentu saja kamu dapat menggunakan kristal-kristal itu untuk berdagang. Itu sama untuk semua orang. Begitu kita kembali ke markas, kamu dapat menggunakan kristal-kristalmu untuk berdagang bintang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membeli barang dan barang. Kata Hong. Mendengar kata-kata Hong, 3 pengawal kerajaan dan 6 penyelidik tersenyum. Luo Feng, kamu mendapatkan begitu banyak kali ini. 1 kristal memberimu 20 bintang, kamu memiliki 4,5, yang setara dengan 90 bintang. Kau bahkan bisa membeli jet otomatis tingkat prasejarah, Liu He tertawa. Aku sangat miskin, dengan hanya 0,3 kristal, itu setara dengan 6 bintang saja, tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Luo Feng tertawa rendah hati. Sebenarnya, dia sebenarnya telah memperoleh 5 kristal, bukan hanya 4. Selama penggalian, sebagian besar berita penemuan bersifat resmi dan publik. Namun, ada kalanya kristal ditemukan tanpa ada orang lain di sekitar. 4 dari 5 kristal Luo Feng ditemukan dengan orang lain di sekitar, 1 kecuali rahasia, jadi dia secara alami menyembunyikannya. Ini sebenarnya aturan yang tidak terucapkan. Untuk dapat memperolehnya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya, sembunyikan saja. Hong juga tahu tentang aturan ini, jika tidak ada yang menyadari kesalahan seseorang, orang itu tidak akan memiliki musuh. Hong tidak akan terlalu ketat. Terlebih lagi, pengembalian ke dojo sudah 40 kristal, itu sudah cukup. Saat ini, danau bawah tanah Pulau Misti, tidak banyak kristal yang tersisa. Hong melihat ke arah orang-orangnya, pencarian kita akan berakhir di sini. Mereka yang ingin kembali dapat pergi sementara mereka yang ingin mencoba peruntungan lebih lanjut dapat tinggal dan mencari. Siapapun yang menemukan sesuatu dari sini dapat menyimpan 100% miliknya. Namun, hampir seluruh area telah digeledah, jadi jangan terlalu berharap. Ya, kepala, Luo Feng dan yang lainnya bertukar beberapa kata lagi sebelum berpisah. Liu He yang datang kemudian bertekad untuk mendapatkan lebih banyak, sehingga melanjutkan pencarian mereka. Bis di sisi lain bersiap untuk kembali ke markas utama. Kalian lanjutkan saja pencarian, aku baik-baik saja. Luo Feng, kalian sudah mendapatkan begitu banyak, tentu saja kalian baik-baik saja, aku akan pergi dulu untuk mencari. Luo Feng dan Liu He berpisah,
sebelum menggali dengan ganas 3.000 meter di bawah danau. Mengumpulkan energi rohnya untuk membuat sebuah gua. Menggunakan komputer kuantum mininya. Halo, Luo Feng menghubungi telepon Susin. Sistem komunikasi bumi jauh lebih maju. Selain area khusus seperti reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, bahkan di bawah tanah yang dalam atau di lapisan batu, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan sinyal. Ini adalah penemuan hebat dari reruntuhan arkeologi. Luo Feng, kamu baru meneleponku sekarang, apa yang telah kamu lakukan? Tampilan layar menyala, Susin terbungkus jubah mandi, rambutnya masih basah kuyup. Aku telah berada di benua Australia ini beberapa hari. Luo Feng tertawa. Oh, ku dengar seluruh dunia, Hari Alliance semuanya pergi ke sana. Benar? Apa yang sebenarnya kalian semua lakukan? Bahkan kakekku belum diberi akses ke informasi itu, Hari Alliance mengatakan itu berita kelas SSS dan kami tidak diizinkan untuk itu. Susin dipenuhi rasa ingin tahu. Mendapatkan harta karun, itu disebut kristal muya. Luo Feng menjawab, kristal muya, untuk apa itu? Susin penasaran. Aku juga tidak yakin, aku hanya tahu bahwa kristal-kristal itu sangat berharga. Jika dikonversikan ke dalam uang, harga sebuah pesawat penumpang yang besar bahkan tidak mendekati satu kristal. Luo Feng mondar-mandir di dalam gua sambil berbicara. Apa, itu tidak mungkin, kan? Susin merasa khawatir. Benar, seluruh kekayaan keluarga Sumu jika dijumlahkan, bahkan tidak akan bisa membeli satu kristal pun. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Ya Tuhan, Susin akhirnya mengerti mengapa bahkan keluarganya tidak memiliki wewenang untuk menerima berita itu. Luo Feng tidak berbohong. Harga yang diberikan Hong untuk kristal-kristal itu adalah 20 bintang, orang harus tahu bahwa darah naga hanya bernilai 1 bintang. Satu porsi darah naga bernilai 80 miliar, orang hanya bisa membayangkan nilai kristal itu, belum lagi kristal-kristal itu lebih berharga daripada senjata dan pasukan bagi negara-negara. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan emas atau uang. Tidak seorang pun akan menukar kristal-kristal itu dengan uang. Nilainya jauh melampaui mata uang dunia. Sebenarnya, harga 20 bintang yang Hong berikan cukup rendah, tetapi karena lebih dari 10 kristal muncul di dunia secara tiba-tiba, dia tidak bisa memberikan harga yang terlalu tinggi. Satu kristal saja lebih berharga daripada kekayaan keluargaku. Susin terkejut. Dalam pertempuran memperebutkan kristal ini, jumlah dewa perang yang tewas lebih dari 20. Jumlah perwakilan yang tewas hanya 3. Jika bukan karena ramuan kehidupan, aku khawatir lebih dari 10 perwakilan akan tewas. Berita awal Luo Feng tampaknya tidak terlalu mengguncang Susin, oleh karena itu dia melaporkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Perwakilan, makhluk yang telah melampaui level dewa perang. 3 tewas. Susin sangat terkejut dengan berita ini. Luo Feng masih berada di gua bawah tanah yang dalam, melangkah selangkah demi selangkah sambil melihat layar komputer kuantum. Melihat ekspresi terkejut Susin menarik baginya. Sambil mondar-mandir di sekitar gua, Luo Feng tiba-tiba merasakan sakit di telapak kakinya. Apa yang terjadi? Luo Feng melangkah mundur, keringat dingin menetes dari kepalanya, menggerakkan tubuhnya sekitar 10 meter jauhnya. Dia adalah seorang pembaca roh penjelajah bintang, mengenakan baju perang kelas SS beserta set Dewa Hitam. Dengan pertahanan seperti ini, serangan macam apa yang bisa membuat kakinya terasa sakit? Dia bahkan tidak menyadari hal itu terjadi. Apa itu? Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menyapu area tersebut. Energi rohnya menyapu area tersebut. Tempat di mana dia merasakan sakit sebelumnya terletak sebongkah batu yang di dalamnya terdapat sebuah benda yang tersangkut. Ini, Luo Feng mengatur napasnya dan berjalan mendekat. Menjangkau batu yang berisi pecahan berwarna merah darah, dia menyadari bahwa itu sangat berat. Terhampar sebesar telapak tangannya, Luo Feng merasakan beratnya sekitar 1 ton, jauh melampaui kepadatan material apapun yang dikenal di bumi. Pecahan berwarna merah darah, satu sisinya adalah ujung pisau yang tajam. Pecahan ini, seharusnya berasal dari pisau perang atau pedang, siapa yang tahu sudah berapa lama pecahan ini tertancap di batu ini, dan yang dilakukannya hanyalah menginjaknya dan itu menyakitkan. Kakiku, Luo Feng mengangkat kaki kanannya untuk memeriksa, baju besi tempur tingkat SS itu terbelah. Ada celah terbuka, seolah-olah baju besi itu terbelah seperti tahu. Ya Tuhan, Luo Feng menatap celah itu, terkejut. Ini. Luo Feng tergagap, wajahnya memerah.
Ini baju besi tempur tingkat SS. Apa sebenarnya baju besi tempur tingkat SS itu? Itu bisa menahan serangan monster tingkat raja, hanya setelah serangan berulang-ulang oleh monster tingkat raja itu akan hancur. Sama seperti bor gunung, hanya dengan 12 bilah Luo Feng yang bekerja sama, baju besi tempur tingkat SS dapat hancur. Kalau tidak, bahkan dengan bor gunung, bahkan jika itu adalah dewa perang, seseorang tidak dapat menghancurkan baju besi tempur tingkat SS. Ya Tuhan, aku tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya berjalan dan hanya dengan menginjaknya, itu memotong baju besi tempur tingkat SS. Tangan Luo Feng memegang pecahan pisau berwarna merah darah, hanya dengan menggenggamnya saja dia bisa merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, hampir seolah-olah pecahan itu dapat memotong apapun atau material. Itu, seberapa tajamnya itu. Luo Feng segera melepaskan baju perangnya. Tangan kanannya memegang pecahan itu. Siu, dia mengayunkannya dengan mudah. Hampir seperti memotong tahu, baju besi kelas SS itu langsung terpotong menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke lantai, hampir tanpa perlawanan. Aku bahkan belum menggunakan banyak kekuatanku, mungkin sekitar 10%, dan itu dengan mudah memotong material SS. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, memotong pertahanan kaisar monster seharusnya juga mudah. Dengan pikiran itu, jantung Luo Feng berdebar kencang. Hampir seperti melihat hantu saat dia menatap pecahan itu, ini adalah senjata ilahi. Lebih kuat entah berapa kali dibandingkan dengan soaring shuttle miliknya, hanya dengan pecahannya, benda itu dapat memotong baju besi SS seperti tahu. Senjata ini terlalu kuat, senjata ini cukup menakutkan untuk mengancam kaisar monster, bahkan mungkin Hong atau Dewa Petir. Tidak, senjata ini terlalu menakutkan, aku tidak bisa mengungkapkannya saat ini. Begitu benda itu keluar, tidak peduli seberapa mereka menghormatiku, Hong atau Dewa Petir tidak akan pernah membiarkan senjata sekuat itu berada di tanganku. Luo Feng sangat jelas tentang hal ini, bahwa ini adalah senjata terkuat di bumi. Senjata yang sangat kuat, siapa pemiliknya, bagaimana benda itu bisa pecah? Luo Feng dengan hati-hati menganalisis pecahan berwarna merah darah di tangannya saat dia merasakan kekuatan kuno yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini? Ini adalah baju zirah perang kelas SS. Apa sebenarnya baju zirah perang kelas SS itu? Baju zirah itu dapat menahan serangan monster tingkat raja, hanya setelah serangan berulang-ulang oleh monster tingkat raja baju zirah itu akan hancur. Sama seperti bor gunung, hanya dengan 12 bilah Luo Feng yang bekerja sama, baju zirah perang kelas SS dapat hancur. Kalau tidak, bahkan dengan bor gunung, bahkan jika itu adalah dewa perang, seseorang tidak dapat menghancurkan baju zirah perang kelas SS. Ya ampun, aku tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya berjalan dan hanya dengan menginjaknya, baju zirah itu dapat menembus baju zirah perang kelas SS. Tangan Luo Feng memegang pecahan pisau berwarna merah darah, hanya dengan menggenggamnya dan dia dapat merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, hampir seolah-olah pecahan itu dapat memotong apapun atau material. Itu, seberapa tajamnya itu. Luo Feng segera melepaskan baju zirah perangnya. Tangan kanannya memegang pecahan itu. Siu, dia dengan mudah mengayunkannya. Hampir seperti memotong tahu, armor kelas SS itu langsung terpotong menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke lantai, hampir tanpa perlawanan. Aku bahkan belum menggunakan banyak kekuatanku, mungkin sekitar 10%, dan itu dengan mudah memotong material SS. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, memotong pertahanan kaisar monster seharusnya juga mudah. Dengan pikiran itu, jantung Luo Feng berdebar kencang. Hampir seperti melihat hantu saat dia menatap pecahan itu, ini adalah senjata ilahi. Lebih kuat entah berapa kali lebih kuat dari soaring shuttle-nya, hanya dengan pecahan, itu dapat memotong armor SS seperti tahu. Senjata ini terlalu kuat, senjata ini cukup menakutkan untuk mengancam kaisar monster, bahkan mungkin Hong atau Dewa Petir. Tidak, senjata ini terlalu menakutkan, aku tidak bisa mengungkapkannya saat ini. Begitu keluar, tidak peduli seberapa mereka menghormatiku, Hong atau Dewa Petir tidak akan pernah membiarkan senjata sekuat itu berada di tanganku. Luo Feng jelas pada poin ini, bahwa ini adalah senjata paling kuat di bumi. Senjata yang luar biasa kuatnya. Siapa sebenarnya pemilik benda ini? Bagaimana benda ini bisa pecah?
Luo Feng dengan hati-hati menganalisa pecahan berwarna merah darah di tangannya sambil merasakan kekuatan kuno yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini? Ini adalah baju zirah perang kelas SS. Apa sebenarnya baju zirah perang kelas SS itu? Baju zirah itu dapat menahan serangan monster tingkat raja. Hanya setelah serangan berulang-ulang oleh monster tingkat raja, baju zirah itu akan hancur. Sama seperti bor gunung, hanya dengan 12 bilah Luo Feng yang bekerja sama, baju zirah perang kelas SS dapat hancur. Kalau tidak, bahkan dengan bor gunung, bahkan jika itu adalah dewa perang, seseorang tidak dapat menghancurkan baju zirah perang kelas SS. Ya ampun, aku tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya berjalan dan hanya dengan menginjaknya, baju zirah itu dapat menembus baju zirah perang kelas SS. Tangan Luo Feng memegang pecahan pisau berwarna merah darah, hanya dengan menggenggamnya dan dia dapat merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, hampir seolah-olah pecahan itu dapat memotong apapun atau material. Itu, seberapa tajamnya itu. Luo Feng segera melepaskan baju zirah perangnya. Tangan kanannya memegang pecahan itu. Siu, dia dengan mudah mengayunkannya. Hampir seperti memotong tahu, armor kelas SS itu langsung terpotong menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke lantai, hampir tanpa perlawanan. Aku bahkan belum menggunakan banyak kekuatanku, mungkin sekitar 10%, dan itu dengan mudah memotong material SS. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, memotong pertahanan kaisar monster seharusnya juga mudah. Dengan pikiran itu, jantung Luo Feng berdebar kencang. Hampir seperti melihat hantu saat dia menatap pecahan itu, ini adalah senjata ilahi. Lebih kuat, entah berapa kali lebih kuat dari soaring shuttle-nya, hanya dengan pecahan, itu dapat memotong armor SS seperti tahu. Senjata ini terlalu kuat, senjata ini cukup menakutkan untuk mengancam kaisar monster, bahkan mungkin Hong atau Dewa Petir. Tidak, senjata ini terlalu menakutkan, aku tidak bisa mengungkapkannya saat ini. Begitu keluar, tidak peduli seberapa mereka menghormatiku, Hong atau Dewa Petir tidak akan pernah membiarkan senjata sekuat itu berada di tanganku. Luo Feng jelas pada poin ini, bahwa ini adalah senjata paling kuat di bumi. Senjata yang luar biasa kuatnya. Siapa sebenarnya pemilik benda ini? Bagaimana benda ini bisa pecah? Luo Feng dengan hati-hati menganalisa pecahan berwarna merah darah di tangannya sambil merasakan kekuatan kuno yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini, hampir seperti pecahan itu dapat memotong apapun atau material. Itu, seberapa tajamnya itu. Luo Feng segera melepaskan baju perangnya. Tangan kanannya memegang pecahan itu. Siu, dia mengayunkannya dengan mudah. Hampir seperti memotong tahu, baju besi kelas SS itu langsung terpotong menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke lantai, dengan hampir tidak ada perlawanan. Aku bahkan belum menggunakan banyak kekuatanku, mungkin sekitar 10%, dan itu dengan mudah memotong material SS. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, memotong pertahanan kaisar monster seharusnya juga mudah. Dengan pikiran itu, jantung Luo Feng berdebar kencang. Hampir seperti melihat hantu saat dia menatap pecahan itu, ini adalah senjata ilahi. Lebih kuat entah berapa kali dibandingkan dengan soaring shuttle miliknya, hanya dengan pecahannya, benda itu dapat memotong baju besi SS seperti tahu. Senjata ini terlalu kuat, senjata ini cukup menakutkan untuk mengancam kaisar monster, bahkan mungkin Hong atau Dewa Petir. Tidak, senjata ini terlalu menakutkan, aku tidak bisa mengungkapkannya saat ini. Begitu benda itu keluar, tidak peduli seberapa mereka menghormatiku, Hong atau Dewa Petir tidak akan pernah membiarkan senjata sekuat itu berada di tanganku. Luo Feng sangat jelas tentang hal ini, bahwa ini adalah senjata terkuat di bumi. Senjata yang sangat kuat, siapa pemiliknya, bagaimana benda itu bisa pecah? Luo Feng dengan hati-hati menganalisis pecahan berwarna merah darah di tangannya saat dia merasakan kekuatan kuno yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini, hampir seperti pecahan itu dapat memotong apapun atau material. Itu, seberapa tajamnya itu. Luo Feng segera melepaskan baju perangnya. Tangan kanannya memegang pecahan itu. Siu, dia mengayunkannya dengan mudah. Hampir seperti memotong tahu, baju besi kelas SS itu langsung terpotong menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke lantai, dengan hampir tidak ada perlawanan. Aku bahkan belum menggunakan banyak kekuatanku,
mungkin sekitar 10%, dan itu dengan mudah memotong material SS. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, memotong pertahanan Kaisar Monster seharusnya juga mudah. Dengan pikiran itu, jantung Luo Feng berdebar kencang. Hampir seperti melihat hantu saat dia menatap pecahan itu, ini adalah senjata ilahi. Lebih kuat entah berapa kali dibandingkan dengan soaring shuttle miliknya, hanya dengan pecahannya, benda itu dapat memotong baju besi SS seperti tahu. Senjata ini terlalu kuat, senjata ini cukup menakutkan untuk mengancam Kaisar Monster, bahkan mungkin Hong atau Dewa Petir. Tidak, senjata ini terlalu menakutkan, aku tidak bisa mengungkapkannya saat ini. Begitu benda itu keluar, tidak peduli seberapa mereka menghormatiku, Hong atau Dewa Petir tidak akan pernah membiarkan senjata sekuat itu berada di tanganku. Luo Feng sangat jelas tentang hal ini, bahwa ini adalah senjata terkuat di bumi, senjata yang sangat kuat. Siapa pemiliknya? Bagaimana benda itu bisa pecah? Luo Feng dengan hati-hati menganalisis pecahan berwarna merah darah di tangannya saat dia merasakan kekuatan kuno yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini? Siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini? Siapa yang tahu seberapa tua kekuatan ini?